Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait pergeseran kerja dari IM ke M1. Sebelumnya saya akan kembali kepada pengantar sedikit, mengingatkan bahwasannya IM sebelumnya itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian M1 sebelumnya itu adalah Khidir atau Wali Khidir atau Nabi Khidir. Dipegang oleh dua orang dan dibantu oleh WN-nya Soekarno. Nah, saat ini IM M1 dan Wongsonegoro itu dalam satu komando atau dalam satu orang yang sama. Karena belajar dari sebelumnya, jika IM M1 dipisah itu bermasalah dalam koordinasi. Tidak sepaham, tidak sejalan. Makanya kemudian saat ini itu disatukan dalam satu sosok. Tembakan terkait dengan seorang SP, kembali saya tegaskan, maksud dari SP itu sebenarnya sederhana. SP itu adalah sosok yang dalam posisi dilatih atau dididik ya. Atau seorang prajurit kesatria yang sedang ada dalam diklat gitu. Itu SP. Nah, ketika membicarakan SP biasanya selalu terkait dengan masalah harta amanah. Selalu dikaitkan dengan harta amanah Nusantara, selalu dikaitkan dengan harta Soekarno, dikaitkan dengan segala macam lah. Jadi perlu kami tegaskan begini, saudaraku. Harta amanah itu adalah harta Allah yang memang diizinkan atau diridhoi untuk dikelola oleh M1 itu. Dulu namanya bukan M1 ya, tapi saat ini 100 tahun terakhir namanya M1 gitu sajalah biar gampang. Jadi harta amanah itu adalah harta Allah yang memang diberikan wewenang untuk dikelola oleh M1 itu. Nah, ketika berbicara SP itu selalu dikaitkan dengan harta amanah. Padahal sebenarnya begini. Harta amanah, harta Allah yang diamanahkan kepada manusia melalui tokoh-tokoh tertentu, dalam hal ini Khidir waktu itu sesungguhnya adalah fasilitas yang Allah persiapkan untuk membackup kerja IM. Imam Mahdi itu adalah sosok yang memang tidak terkait dengan harta. Tidak terkait dengan pengelolaan harta. Yang memiliki kapasitas untuk mengelola harta itu adalah M1. Nah, jadi M1 yang mengelola harta amanah sesungguhnya adalah sosok yang harusnya membackup seluruh program-program IM. Banyak sekali wacana atau opini tentang SP selalu dikaitkan dengan harta amanah. Padahal sesungguhnya harta amanah itu adalah harta yang di-backupkan, harta yang merupakan facility untuk kerja IM. IM sendiri atau Imam Mahdi sendiri memang sesungguhnya sudah Allah tetapkan. Maksudnya sudah Allah persiapkan. Tetapi karena memang dipingit, tidak mengetahui siapa calon IM, maka kemudian terjadi semacam kompetisi di bumi. Sama seperti halnya ketika ada perempuan cantik, nah itu pasti ada kompetisi untuk mendapatkannya. Walaupun sebenarnya Allah sudah menetapkan siapa jodohnya. Gitu.
Namun perlu diingat begini, IM itu keputusan langit. Tidak bisa dicampuri, tidak bisa apalagi diintimidasi, tidak bisa diurus oleh kekuatan bumi. Walaupun ada 1000 ulama yang membaiat seseorang di depan Ka'bah untuk dijadikan sebagai IM, mustahil. Pola pembaiatan terhadap IM tidak dilakukan oleh ulama. Saya pastikan tidak dilakukan oleh ulama manapun, oleh ulama siapapun. Kenapa? Karena ulama tidak memiliki kapasitas untuk membaiat seorang IM. Yang berhak untuk membaiat seorang IM hanya Gusti, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Gusti Allah, tidak ada satupun makhluk yang mempunyai kapasitas untuk membaiat, mengambil sumpah seorang Imam Mahdi. Jadi wacana terkait pembaiatan Imam Mahdi di Mekah oleh sekian ratus ulama itu tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Nah, pergeseran dari IM ke M1, IM itu banyak dikejar oleh orang Timur Tengah. Yordan, Yaman, Kashmir itu banyak ngejar. Tapi mereka salah paham bahwasannya untuk mengejar menjadi seorang IM itu tidak perlu meminta dukungan dari tokoh manapun. Karena IM itu urusan langit. Untuk menjadi IM itu prosesnya ke langit, bukan mencari restu dari siapapun. Sama dengan M1 juga sama begitu. Nah, sedangkan M1 itu banyak dikejar oleh orang Eropa dan Amerika karena terkait dengan nilai uang. IM tidak punya uang, M1 memang mengelola harta. Nah, setelah saya pahami, saya selidiki lah, saya cermati bahasanya. Ternyata sampai saat ini, sampai video ini naik, pola kerja M1 belum muncul. Yang muncul adalah pola kerja IM. Artinya begini, saya merasakan bahwasanya yang seorang SP, yang juga seorang IM dan seorang M1 ini sudah bekerja, tetapi dalam pola kerja sebagai Imam Mahdi, bukan sebagai monetary one. Makanya dalam situasi ekonomi yang sulit ini belum ada pergerakan rekening apapun. Saya berani pastikan kerja M1 belum ada. Sampai saat ini belum dibuka. Apakah sudah dijajaki? Bisa jadi sudah. Tapi belum ada eksekusi terkait dengan kinerja M1. Sampai saat ini kinerja yang diberikan, yang dilakukan itu adalah kinerja IM. IM dan M1 itu satu sosok. IM sudah saya jelaskan di video Sayap-Sayap Raja Wali. Untuk mencapai IM maksudnya, jadi gini saudaraku, sebenarnya ketika M1 merupakan facility atau fasilitas backup untuk membackup IM, maka sesungguhnya yang utama itu adalah IM-nya. Proses menjadi IM ini tidak gampang. Walaupun memang sudah ditetapkan di langit, tetapi harus berproses. Dan ini tidak mudah. Saya melihatnya tidak mudah. Bisa jadi puluhan tahun. Untuk bisa mencapai, untuk bisa mendapatkan restu Allah sebagai seorang IM. Bukan mendapatkan restu dari para ulama manapun. Bukan mendapatkan restu dari syekh manapun. Tidak ada. IM tidak ada urusan dengan syekh, tidak ada urusan dengan ulama manapun. IM murni urusan langit. Itu harus ditegaskan di situ. Untuk menjadi IM ini prosesnya panjang. Karena memang ujiannya ujian yang khusus. Ujian yang sangat berat. 10 alam harus dilewati. Nah, ketika ini sudah selesai, kemudian pengabdian sudah mulai berjalan, nanti pada waktunya, pada momentumnya, fasilitas yang melekat pada IM, yaitu monetary one, itu baru bisa dilakukan. Jadi, sosok ini dalam fungsi sebagai IM, dia sudah bekerja.
Namun dalam fungsi sebagai M1 dia belum melakukan kerja atau belum melakukan eksekusi yang real gitu aja. Kenapa demikian? Karena fasenya. Nah, kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.